Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Al-Ajam. Pada pertemuan kali ini, kami akan mengisahkan azab yang menimpa umat Nabi Nuh alaihissalam. Jangan lupa subscribe dan berlangganan, serta bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah menyampaikan risalah Tuhannya. Beliau mengajak kaumnya meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah yang Maha Kuasa dan beribadah kepadanya. Beliau juga memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajarkan mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas dan yang lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kudratnya, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada para pembesar kaumnya, dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi, dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya untuk beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah. Kecuali hanyalah sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang yang mau beriman kepadanya. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya usahanya dan sekuat tenaganya dengan penuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya. Karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar sendiri dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari makin berkurang, dan bahawa sinar iman dan takwa tidak akan tembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya mereka tidak akan mengikutimu dan beriman kepadamu kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati atas apa yang mereka kerjakan." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya. Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu. Jika engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka." Doa Nabi Nuh alaihissalam dikabulkan oleh Allah Ta'ala dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan kaumnya yang kebetulan atau sengaja melalui tempat pembuatan kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air, bagaimana engkau berlayar? Apakah maksudmu untuk ditarik oleh kerbau ataukah menunggu angin yang akan menarik kapalmu ke laut?"
Begitulah ejekan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau menanggapinya dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah yang akan menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkutan laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah menaikkan orang-orang yang beriman ke dalam kapalmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian turunlah hujan dan terpancarlah dari bumi akan air yang deras dan dahsyat, yang dalam sekedip mata telah menjadi banjir besar melanda seluruh kota dan desa, mengenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi sampai mencapai bukit-bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang yang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan iringan Bismillahi majreha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkaman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an, yang timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah itu. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang dari seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut di telan gelombang. Nabi Nuh secara spontan, terdorong oleh suara hati kecilnya, berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabunglah dirimu bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut itu." Kan'an, putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah, jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini." Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Percayalah wahai anakku, bahawa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini. Tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini, kecuali orang-orang yang memperoleh rahmat dan keampunannya." Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah Kan'an di bawah arus gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Nabi Nuh alaihissalam bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan bahagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar, dan engkaulah yang maha hakim lagi yang maha berkuasa." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh,
Sesungguhnya putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan lebih mengikuti jejak orang-orang kafir daripada kaummu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu, hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku, yang dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntutan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan, walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh alaihissalam sadar setelah menerima teguran dari Allah bahawa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, termasuk putranya sendiri. Karena didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya, padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarga dan harta benda. Ia sangat sesalkan kelalaiannya dan menghadap kepada Allah untuk memohon ampun dan maghfirahnya dengan berdoa, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaianku sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendak dan hukum Allah. Surutlah lautan air diserap bumi, kemudian berlabuhlah kapal Nuh di atas bukit Judi dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh. "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu, dilimpahi barakah dan inayah dari sisiku bagi kamu dan bagi umat yang menyertaimu." Dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh diceritakan dalam 43 ayat dari 28 surah. Di antaranya surah Nuh dari ayat 1 sehingga 28 dan surat Hud ayat 27 sehingga ayat 28 yang mengisahkan dialog Nabi Nuh dengan kaumnya dan perintah pembuatan kapal serta keadaan banjir yang menimpa di atas mereka. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwasanya hubungan antara manusia yang terjalin karena ikatan persamaan kepercayaan atau penamaan akidah dan pendirian lebih erat dan lebih berkesan daripada hubungan yang terjalin karena ikatan darah atau kelahiran. Kan'an yang walaupun ia adalah anak kandung Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari bilangan keluarga ayahnya karena ia menganut kepercayaan dan agama berlainan dengan apa yang dianut dan didakwahkan oleh ayahnya. Bahkan ia berada di pihak memusuhi dan menentang ayahnya. Maka dalam pengertian inilah dapat dipahami firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya para mukmin itu adalah bersaudara. Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang menerangkan, tidaklah sempurna iman seseorang kecuali jika ia mencintai saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di dalam peribahasa juga dikatakan, ada kalanya engkau memperoleh seseorang saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu.